Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiano Maulana Aliobi dari Pendidikan Sejarah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan NIM 2288240048. Dan pada video kali ini saya akan membahas tentang 5 pendekatan dalam membaca peristiwa sejarah, yaitu ada covering law model, hermeneutika, historisme, narativisme, dan postmodernisme. Langsung saja, mari kita mulai ke videonya. Pendekatan pertama adalah covering law model atau yang disingkat CLM yang dikembangkan oleh Carl Hempel. CLM berpendapat bahwa sejarah harus diteliti dengan metode yang sama dengan ilmu pengetahuan alam, yaitu menggunakan hukum umum atau general laws. Menurut Hempel, sebuah peristiwa sejarah dapat dijelaskan jika peristiwa itu dideduksikan dari hukum umum dikombinasikan dengan kondisi awal tertentu. Kelebihannya, CLM membuat sejarah menjadi objektif, sistematis, dan terukur, menjauhkan sejarah dari mitos. Namun kelemahannya, manusia bukanlah atom di laboratorium. CLM terlalu reduksionis dan mengabaikan makna subjektif, niat, dan konteks budaya dari pelaku sejarah. Contoh penerapannya adalah jika kita menggunakan CLM untuk menjelaskan revolusi industri, kita akan merumuskan hukum umum. Ketika teknologi mesin uap meningkat, produksi massal pasti terjadi. Revolusi industri di Inggris hanyalah deduksi logis dari hukum ekonomi tersebut, mengabaikan penderitaan pekerja atau semangat waktu atau zeitgeist pada masa itu. Kedua, hermeneutika sejarah yang dipelopori oleh Wilhelm Dilthey, lahir sebagai reaksi terhadap CLM. Dilthey membedakan ilmu alam yang mencari penjelasan atau Erklärung dengan ilmu himera mencari pemahaman atau Verstehen. Hermeneutika menekankan bahwa sejarah harus dipahami dari dalam, menelusuri niat, pikiran, dan konteks budaya pelaku sejarah, bukan sekadar mencari sebab akibat mekanis. Kelebihannya, pendekatan ini mengangkat harkat dan martabat manusia dalam sejarah. Sejarah menjadi bermakna. Kelemahannya, hermeneutika sangat rentan terhadap subjektivitas. Sejarawan bisa saja memproyeksikan pandangan pribadinya ke dalam pikiran tokoh sejarah. Contoh penerapannya, dalam mempelajari runtuhnya kerajaan Majapahit, pendekatan hermeneutika tidak sekadar mencatat tanggal serangan Demak, melainkan berusaha memahami makna perang Bubat, perasaan rakyat, dan pergeseran nilai spiritual masyarakat Jawa saat itu dari Hindu-Buddha menuju Islam. Ketiga adalah historisme. Tokoh utama adalah Leopold von Ranke, terkenal dengan moto "We are eigentlich gewesen" atau seperti apa kejadiannya sesungguhnya. Historisme menolak adanya hukum umum dalam sejarah. Setiap peristiwa sejarah bersifat unik, individual, dan tidak bisa diulang. Tugas sejarawan adalah merekonstruksi masa lalu secara akurat berdasarkan sumber primer yang otentik. Kelebihannya, historisme melahirkan metode kritik sumber yang sangat ketat atau historis kritik, yang menjadi fondasi riset sejarah modern. Kelemahannya, jika setiap peristiwa mutlak unik, kita tidak bisa belajar apapun dari sejarah untuk masa kini. Historisme juga terjebak dalam ilusi bahwa sejarawan bisa bersikap netral sepenuhnya. Contoh penerapannya dalam mempelajari restorasi Meiji di Jepang. Historisme menolak menyamakan restorasi Meiji dengan revolusi di Eropa. Historisme fokus pada keunikan Jepang, bagaimana kelompok samurai berhasil mengembalikan kekuasaan kaisar pada 1868 melalui dokumen-dokumen dan surat menyurat otentik periode itu, tanpa memaksakan teori revolusi kelas menengah barat. Keempat adalah narativisme yang digawangi oleh Hay dan White. White mengatakan bahwa sejarah pada dasarnya adalah narasi verbal. Fakta-fakta sejarah yang berantakan baru menjadi sebuah cerita sejarah setelah dijahit oleh sejarawan melalui apa yang disebut emplotment, yaitu menyusunnya menjadi bentuk romance, tragedi, komedi, atau satir. Kelebihannya, narativisme sangat kritis. Ia membuka mata kita bahwa penulisan sejarah tidak pernah bebas dari nilai. Menulis sejarah adalah seni bahasa. Kelemahannya, jika terlalu ditarik ke ekstrim, narativisme bisa membuat sejarah diperlakukan sama dengan novel fiksi, sehingga menghilangkan batas antara kebenaran objektif dan imajinasi penulis. Contohnya adalah ketika perolehan kekuasaan 1965 di Indonesia, sejarawan Orde Baru menuliskannya dengan tropos tragedi di mana pahlawan menyelamatkan negara dari ancaman. Sementara sejarawan revisionis mungkin menulisnya dengan tropos satir, mengkritik narasi resmi pemerintah. Fakta sejarahnya sama tapi narasinya berbeda karena pendekatan si penulis.
Kelima adalah postmodernisme sejarah. Mengikuti Lyotard, postmodernisme menolak semua meta-narasi atau kisah besar seperti Marxisme, nasionalisme, atau penjelasan positivis. Tokoh seperti Michael Foucault melihat sejarah bukan sebagai kebenaran, melainkan sebagai wacana dan alat kekuasaan. Yang berkuasa yang menulis sejarah. Kelebihannya, postmodernisme memberikan suara kepada kelompok yang selama ini dibungkam, the subaltern, perempuan, dan kelas bawah atau sejarah dari bawah atau mikrohistori. Kelemahannya, postmodernisme terjerumus dalam relativisme absolut. Jika semua sejarah hanya wacana kekuasaan, lalu apa itu kebenaran? Pendekatan ini bisa menghancurkan fondasi sejarah itu sendiri. Contoh penerapannya adalah dalam sejarah kolonialisme VOC di Batavia. Postmodernisme tidak mau lagi membaca meta-narasi bahwa VOC membawa peradaban. Sebaliknya, mereka menelusuri arsip untuk menulis mikrohistori tentang kehidupan budak-budak dari Bali atau Makassar di rumah-rumah pejabat VOC. Melihat bagaimana wacana ras dan kekuasaan bekerja di level akar rumput. Jika kita menelusuri peta perjalanan filsafat sejarah, kita akan menemukan sebuah pergulatan yang pemikirannya sangat menarik untuk dikaji. Di awal perjalanan kita disuguhi pertarungan antara dua kutub berbeda, covering law model dan historisme. CLM berusaha memaksakan ketertiban ilmiah ala ilmu pengetahuan alam ke dalam sainsnya peristiwa manusia dengan mencari pola-pola umum. Sementara itu, historisme justru berdiri tegak menolak hal tersebut. Bagi Ranke dan kaum historis, setiap peristiwa adalah anak tunggal sejarah yang memiliki keunikan mutlak yang tidak bisa direduksi menjadi sekadar rumusan hukum yang umum. Namun, perdebatan antara mencari pola umum dan mengagungkan keunikan peristiwa ini seringkali menyisakan sebuah kegersangan, yaitu mengabaikan jiwa dari pelaku sejarah itu sendiri. Disinilah hermeneutika hadir, bukan sebagai wasit, melainkan sebagai jembatan empati. Hermeneutika mengingatkan kita bahwa di balik dokumen-dokumen kering ada niat, luka, dan harapan manusia yang harus dipahami secara mendalam, bukan sekadar dijelaskan secara mekanis. Kemudian matahari filsafat sejarah bergeser ke arah yang lebih reflektif, memasuki era yang disebut sebagai linguistic turn atau pergolakan bahasa. Tabu besar bahwa sejarah tidak sekadar ada di sana menunggu untuk ditemukan, melainkan dibangun oleh sejarawan melalui pilihan kata dan alur cerita. Narativisme membuka mata kita bahwa cara kita merangkai fakta, apakah kita membikanya sebagai sebuah tragedi atau sebuah romansa, sangat menentukan bagaimana masa lalu itu akan dipahami. Kritik terhadap bahasa ini kemudian diperuncing secara radikal oleh postmodernisme. Jika narativisme mempertanyakan cara kita bercerita, postmodernisme justru menyerang siapa yang berkuasa di balik cerita tersebut. Postmodernisme dengan tajam membongkar bahwa sejarah seringkali tidak lebih dari sebuah wacana legitimasi kekuasaan yang menindas kelompok minoritas. Namun disinilah saya menarik garis kritis. Ketajaman narativisme dan postmodernisme ibarat pisau beda yang terlalu tajam. Jika kita terus-menerus meragukan objektivitas dan menganggap semua narasi sejarah hanyalah fiksi atau alat kekuasaan, kita berisiko kehilangan pijakan kebenaran sama sekali. Usaha mulia untuk menelusuri apa yang sesungguhnya terjadi di masa lalu akan menjadi sia-sia jika kita terjebak dalam jurang relativisme absolut. Oleh karena itu, kelima pendekatan ini seharusnya tidak dipandang sebagai kubu-kubu yang saling menghancurkan, melainkan sebagai sebuah rangkaian lensa yang saling melengkapi. Sebuah pemahaman sejarah yang utuh akan membutuhkan keteguhan metode dari historisme, kedalaman makna dari hermeneutika, namun ia juga harus dilengkapi dengan kewaspadaan terhadap bias, bahasa dan dinamika kekuasaan yang diajarkan oleh narativisme dan postmodernisme. Berdasarkan uraian dan kritik yang telah saya paparkan, kita dapat menarik sebuah benang merah yang lebih komprehensif mengenai dinamika filsafat sejarah. Perjalanan pemikiran dari covering law model hingga postmodernisme pada hakikatnya bukanlah sekedar persaingan teori yang saling menafikan, melainkan sebuah proses pematangan epistemologis umat manusia dalam memandang masa lalunya. Kita memulai dari keinginan untuk menjadikan sejarah seobjektif dan setempat ilmu pengetahuan alam melalui CLF, lalu memperhaluskannya dengan kesadaran akan keunikan fakta melalui historisme. Namun, kita menyadari bahwa fakta tanpa makna adalah hampa, sehingga hermeneutika hadir untuk mengambilkan jiwa manusia ke dalam reruntuhan dokumen sejarah. Puncak kematangan ini terjadi ketika sejarawan berani menyerang dirinya sendiri. Narativisme dan postmodernisme mengajarkan kita bahwa kacamata yang kita gunakan untuk melihat masa lalu, yaitu bahasa, narasi, dan kepentingan kekuasaan, justru turut membentuk realitas sejarah itu sendiri.
Kedua pendekatan terakhir ini dengan pedas menghancurkan ilusi bahwa sejarawan adalah entitas yang netral dan bisa melihat masa lalu dengan cermin yang sempurna. Pemahaman terhadap CLM dan historisme melatih kita untuk mengecek fakta dasarnya. Hermeneutika melatih empati kita terhadap penderitaan kelompok lain, sementara narativisme dan postmodernisme melengkapi kita dengan imunisasi agar kita selalu bertanya, siapa yang menulis ini, suruh siapa yang sengaja dibungkam, dan dalam kepentingan siapa yang dilindungi oleh narasi ini. Kesimpulan utamanya adalah membaca peristiwa sejarah adalah aktivitas dialektis yang kompleks. Kita dituntut untuk berlaku setia pada kejujuran fakta empiris, namun di saat yang sama harus rendah hati dan kritis terhadap batasan bahasa serta bias kekuasaan kita sendiri. Filsafat sejarah hadir bukan untuk memberikan kita jawaban final tentang apa yang benar-benar terjadi di masa lalu, melainkan untuk membekali kita dengan kerangka berpikir yang tajam, agar kita tidak pernah berhenti bertanya dan tidak mudah dibodohi oleh siapapun yang mengklaim sebagai pemilik kebenaran sejarah. Demikian video ini saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.